Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mardiah, saya dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul taharah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian taharah, macam-macam taharah, tata cara wudhu, tata cara tayamum, dan tata cara mandi wajib. Apa itu taharah? At-taharah menurut bahasa artinya kebersihan atau bersih dari berbagai kotoran, baik yang bersifat hisiah atau nyata seperti najis berupa air mani dan yang selainnya, maupun yang bersifat maknawiyah seperti aib dan maksiat. At-tathhir bermakna tanzib atau membersihkan, yaitu pembersihan pada tempat yang terkotori. Sedangkan menurut terminologi atau syariat, taharah berarti tindakan menghilangkan hadas dengan air atau debu yang bisa menyucikan. Juga berarti upaya melenyapkan najis dan kotoran. Berarti taharah menghilangkan sesuatu yang ada di tubuh, yang menjadi penghalang bagi pelaksanaan sholat dan ibadah semisalnya. Air yang dapat digunakan untuk bersuci secara sah atau benar ada 7 macam. Pertama, air hujan. Kedua, air laut atau air asin. Ketiga, air sungai. Keempat, air sumur. Kelima, air telaga. Keenam, air es atau salju. Ketujuh, air embun. Ketujuh air tersebut tergolong menjadi 2 macam, yaitu air yang turun dari langit dan air yang bersumber dari bumi. Air dapat dibagikan menjadi 4 macam, yakni air mutlak, air suci yang menyucikan, air suci yang tidak bisa digunakan untuk bersuci, dan air najis atau mutanajjis. Selanjutnya, macam-macam taharah. Taharah ada 2 jenis, yaitu taharah indrawi dan taharah maknawi. Pertama, taharah indrawi ialah taharah atau bersuci yang dilakukan dengan menghilangkan hadas dan najis. Taharah indrawi ada 2 macam, yaitu taharah hukmiyah, bersuci dari hadas. Ialah sebuah keadaan atau sifat yang menempel pada badan seseorang, di mana ia terhalang dari ibadah salat dan ibadah lainnya yang mempersyaratkan suci dari hadas. Hadas ini terbagi menjadi 2 macam, hadas besar seperti berhubungan seksual, haid, nifas, dan sebagainya, dan hadas kecil seperti buang air kecil, buang air besar, kentut, dan lain sebagainya. Kedua, taharah hakikiyah, bersuci dari najis. Najis adalah benda menjijikkan atau kotor menurut syariat yang menghalangi seseorang dari sahnya sholat. Apabila seseorang terdapat benda najis yang menempel pada badan, pakaian, ataupun tempat sholatnya, maka sholatnya tidak sah dan sebelum sholat hendaknya ia suci terlebih dahulu. Macam-macam najis ada 3, najis mukhalazah atau najis berat seperti air liur anjing dan babi. Kedua, najis mutawasito atau najis pertengahan seperti bangkai, darah, dan nanah, dan lain sebagainya. Ketiga, najis muhafafah atau najis ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun, yang belum makan, atau yang hanya minum air susu ibunya. Kedua, taharah maknawi, yaitu mensucikan hati dari segala dosa dan maksiat, baik itu syirik, dengki, sombong, ujub, ria, dendam, dan segala sesuatu yang mengotorinya. Taharah ini jauh lebih penting karena taharah ini tidak akan terwujud kecuali suci dari syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal musyrikuna tajasu. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwanya. Selanjutnya, wudhu. Wudhu merupakan sebuah rangkaian ibadah bersuci untuk menghilangkan hadas kecil.
Wudu merupakan syarat sah sholat, yang artinya seseorang dinilai tidak sah sholatnya jika dia melakukan tanpa berwudu. Fardu wudu dan tata cara wudu. Pertama, niat di awal membasuh muka, bukan sebelum membasuh muka. Apabila berwudu tidak disertai niat, maka wudunya tidak sah. Kedua, membasuh seluruh bagian muka secara merata. Batas bagian muka dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke bawah dagu, dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. 3. Membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Keempat, mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi. Kelima, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Keenam, tertib atau berurutan. Selanjutnya, hal-hal yang dapat merusak wudu. Adanya sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, atau keluar angin. Kedua, tidur. Kecuali tidur itu dalam keadaan duduk, yang apabila ia terbangun masih dalam posisi tetap. Selanjutnya, hilangnya ingatan akibat mabuk, gila, kambuhnya anyan, pingsan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, seseorang pria yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya, walaupun yang dipegangnya itu adalah mayat. Tata cara tayamum. Tayamum secara harfiah memiliki arti menyengaja, sedangkan menurut syarah, tayamum adalah menempelkan debu yang suci pada wajah dan tangan sebagai pengganti wudu, mandi, atau membasuh anggota tubuh dengan syarat-syarat tertentu. Tata cara tayamum. Pertama, menyiapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Kedua, menepukkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah dengan sekali pukulan. Ketiga, mengusapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat tayamum dalam hati atau diucapkan dengan suara pelan. Selanjutnya, menyapu punggung telapak tangan dengan tangan kiri dan sebaliknya, sapu punggung telapak kiri dengan tangan kanan. Selanjutnya, semua usapan baik saat mengusap punggung, telapak tangan, dan wajah dilakukan sekali usapan saja. Bagi tangan yang diusap, sampai pergelangan tangan saja, tidak sama dengan wudu. Wudu harus sampai dengan siku. Jikalau tangan seseorang itu sakit atau diperban, cukup perbannya saja yang diusapkan dengan debu. Setiap bertayamum hanya berlaku untuk 1 kali salat fardu dan 1 kali tawaf. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudu termasuk juga membatalkan tayamum. Kedua, melihat air, terkecuali bagi orang yang sakit. Ketiga, murtad atau terputus Islamnya. Sebab atau alasan melakukan tayamum. Pertama, dalam perjalanan. Kedua, jumlah air tidak mencukupi. Air berada di tempat yang jauh sehingga dapat mengakibatkan sholat kita telat. Selanjutnya, karena sakit atau tidak boleh terkena air. Selanjutnya, mandi. Mandi merupakan aktivitas mengalirkan air pada seluruh anggota tubuh dengan niat tertentu. Menurut arti syarah, mandi adalah sampainya air yang suci ke seluruh badan dengan cara tertentu. Tata cara dan rukun mandi. Pertama, niat, berbarengan dengan mula-mula membasuh tubuh. Contohnya, orang yang junub hendaklah berniat menyengaja menghilangkan hadas junubnya. Begitupun dengan perempuan yang baru selesai haid atau nifas, hendaklah berniat menghilangkan hadas kotorannya. Kedua, mengalirkan air ke seluruh badan. Ketiga, bagi orang yang bernajis pada bagian tubuhnya, maka wajib menghilangkan najisnya terlebih dahulu, maka barulah kemudian berniat mandi untuk menghilangkan hadas. Selanjutnya, membasahi seluruh rambut dan kulit di seluruh tubuh dengan air. Sunah-sunah mandi. Pertama, membaca basmalah pada permulaan mandi. Kedua, berwudu sebelum mandi. Ketiga, menggosok seluruh badan dengan tangan. 4. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kelima, berurutan.
Sebab-sebab diwajibkan mandi: pertama, bersetubuh; kedua, mengeluarkan mani dalam mimpi bersetubuh atau ihtilam; ketiga, selesai haid dan nifas; keempat, persalinan tanpa pendarahan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Kemudian saya buka sesi tanya jawab. Silakan bertanya di lewat Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.